Halo, selamat malam sahabat Cak Kehidupan semuanya. Assalamualaikum. Bagaimana kabar Anda di hari Minggu ini? Saya doakan semua yang subscribe di Cak Kehidupan hidupnya semakin baik, semakin berlimpah, semakin beruntung dan penuh dengan kekayaan. Amin. Jadi buat Anda yang belum subscribe, klik subscribe ya supaya masuk di doa yang tadi. Oke. Hari Minggu, hari ini 2 Agustus 2020. Tapi mungkin diupload di YouTube-nya hari Senin gitu ya. Hari Minggu ini, tadi pagi saya bangun pagi setelah subuh gitu saya pergi ke rumah saya yang satunya di Sidoarjo, di kompleks satunya yang itu saya ada rumah yang belum saya tempati. Saya beres-beres di situ, saya bersihkan rumputnya, saya bersihkan di halamannya, cukup tinggi rumputnya karena mungkin hampir 6 bulan tidak saya jenguk gitu ya. Tapi tenang saja, di rumah itu sudah ada penjaga virtualnya, jadi aman-aman aja. Dan yang anehnya rumputnya hanya tinggi di depan aja, tapi di mendekati teras itu rumputnya tidak ada. Di depan di dekat jalan itu yang tinggi ya, di dekat teras tidak ada. Kemudian saya tadi lihat rumahnya, saya masuk ke dalam gitu ya, semuanya masih aman-aman aja, tidak ada yang retak, tidak ada yang bocor dan aman-aman aja. Memiliki rumah itu tidak harus satu. Kalau anak Anda 2 ya punya rumah 2, kalau anak Anda 3 punya rumah 3. Tapi tidak harus seperti itu juga. Kalau Anda punya anak 2 mau rumahnya 5 juga enggak apa-apa. Semakin banyak rumah makin bagus, semakin banyak tanah yang Anda miliki semakin bagus. Hati-hati dengan doktrin bahwa buat apa punya tanah banyak-banyak, nanti kalau mati tanah hanya butuh 2 kali 1. Iya, itu tanah hanya buat untuk kuburan. Tapi kita boleh kok punya tanah banyak, kita boleh punya rumah banyak, enggak apa-apa. Saya teringat beberapa bulan yang lalu saya bertemu dengan teman saya SMA, dia mengatakan ke saya gini, Fir, buat apa kamu punya rumah banyak-banyak, yang penting tuh satu tapi berkah. Ya saya jawab aja, ya justru yang enak itu rumahnya 3 berkah semua ya kan. Nah teman saya pun akhirnya dia ketawa-ketawa, dasar kamu katanya. Nah itu yang kadang akhirnya mengkerdilkan impian-impian kita, seolah-olah kita hanya boleh punya rumah 1 yang penting berkah. Kenapa tidak punya rumah 3 berkah semuanya gitu kan. Iya, jadi punya rumah yang banyak, tanah yang banyak, oke, tidak apa-apa. Justru itulah menjadi kita sebagai orang tua bisa nanti membagikan anak kita atau mungkin untuk kita sendiri gitu ya, itu bagus sekali. Saya di sana, kemudian saya lanjutkan untuk memberikan kelas riset AMC online di hari ini. Kalau minggu kemarin saya tidak berikan kelas riset karena ada jadwal AMC online yang biasa itu, karena dia mintanya hari Minggu ya saya jadwalkan hari Minggu. Nah di kelas riset tadi ada yang dari Palembang ya, ada yang dari Jogja, ada yang dari mana tadi ya, ada yang dari Jakarta juga, ada yang dari Kalimantan gitu ya. Mereka tadi cerita bahwa ketika dia ada contoh tadi, dia merequest uang 1 juta dapat 3 hari, tiba-tiba dapat 1 juta dari jalan yang tidak disangka-sangka. Jadi dapat 1 jutanya dikasih orang karena mobilnya keserempet, kemudian diperbaiki, dibayarin, dan akhirnya dikasih uang 1 juta. Nah kebetulan bukan, itu hasil dari pikannya sendiri. Teman-teman tadi dari pengalamannya sudah mulai bagus untuk membiasakan hal yang baru, karena MC adalah hal yang baru sehingga memang perlu dipahami pelan-pelan. Dan ketika sudah berjalan lalu mungkin diulang lagi, tidak apa-apa. Saya memberikan kelas untuk riset AMC gitu. Karena saya paham belajar AMC itu hal yang baru, bahkan cukup mengagetkan dan bisa membuat bahwa selama ini ternyata salah ya gitu. Nah itu yang kita perlu biasakan. Bahkan tadi ada seorang peserta MC yang bertanya gini, Mas Firman, saya sih nyoba dapat,
terjadi sih. Saya pengen ini jadi, pengen jalan ini lancar jadi, pengen ini jadi. Saya kadang-kadang berpikir Tuhan itu baik banget ya, ngasih kita pikiran dan makanya gampang seperti ini dan dapat semuanya. Sampai dia muncul gini, saya sampai tidak menyangka mas bahwa Tuhan itu sebaik ini. Bahkan saya berpikir yang jelek pun langsung jadi jelek. Apa seperti itu? Terus saya jawab, ya itulah sebetulnya kasih sayang Tuhan. Itulah bentuk Tuhan sayang kepada kita, makhluknya, kepada kita manusia, yaitu dengan memberikan yang namanya pikiran. Dan pikiran itu harus dipakai, digunakan, bukan dimasuki ya. Makanya saya pernah buat video sebelumnya bahwa salah ketika ada buku atau ada orang yang mengatakan masuk ke pikiran bawah sadar kamu. Salah. Pikiran itu harus digunakan. Dan menggunakannya butuh caranya. Dan itulah AMC. Satu-satunya cara yang benar untuk mengenali, mengontrol, dan memaksimalkan pikiran. Dengan memahami pikiran, kita semakin tahu bahwa Allah itu, Tuhan itu maha baik, maha sayang. Nah, disinilah akhirnya saya tersadarkan bahwa di sini yang maksud dengan mengenali diri maka mengenali Tuhannya, yaitu seperti tadi Bapak tadi yang mengatakan, saya ada lagi yang gini, dia pagi pengen makan gitu ya, pengen makan wingko, saya suruh virtual saya doa yang rumusnya pakai MC, siangnya ada yang nganter wingkonya. Lusa lagi saya pengen makan gudeg, ada yang nganter. Sampai saya bingung sendiri mas. Segitu baiknya, segitu hebatnya pikiran. Yaitulah Tuhan maha baik, maha sayang sama kita, maha pengasih banget sama kita. Makanya kalau ada orang yang mengatakan Tuhan itu sedang menghukumnya, Tuhan itu sedang memberikan ujian, Tuhan sedang memberikan siksa, itu salah banget. Saya kadang miris, bahkan mungkin saya sampai meneteskan air mata ketika ada yang bicara seperti itu. Kenapa? Buat saya Tuhan itu baik banget, Tuhan itu sayang banget. Bahkan di grup AMC, di grup Telegram ada yang dia cerita bahwa ketika dia menggunakan pikannya, menggunakan rumus virtualnya, menggunakan doanya, suaminya yang hampir saja kecelakaan, nggak jadi kecelakaan, hampir saja terjatuh, nggak terjatuh. Kenapa? Sudah diproteksi dengan rumus AMC yang benar. Itulah saya semakin saya sendiri semakin menyadari bahwa Tuhan itu maha baik, Tuhan itu sayang sama kita, Tuhan itu memberikan semuanya buat kita, dan Tuhan memberikan kita hak untuk menjadi apapun di dunia ini. Mau jadi baik, bisa baik, jadi jelek, bisa jadi jelek. Manusia diberikan kebebasan dengan pikirannya, maka gunakanlah pikiran itu. Ketika Anda menggunakan pikiran, maka disitulah Anda menemukan keajaiban-keajaiban, menemukan kemudahan bahwa Tuhan itu maha baik. Dan lucunya saya dapat WA, dapat inbox Facebook dari seorang yang dia daftar AMC online, buku sudah dikirim, dia baca sendiri tuh bukunya, modul AMC-nya, belum belajar ya, baca buku AMC-nya, dan dia sudah mengatakan, wah mas ternyata gampang ya, dan ternyata mudah. Saya sudah coba nih, saya belum belajar, saya coba dari modulnya, saya kerjakan, ngefek mas. Ya itulah sebetulnya pikiran. Makanya saya katakan AMC itu rumus yang simple, yang mudah dan sederhana, tapi powerful, sehingga semua orang wajib mempelajarinya. Ya, selamat hari Minggu, selamat istirahat. Jadikan hari ini, malam ini penuh kebaikan, penuh kenikmatan. Selamat malam, salam dari saya, Firman Pratama. Assalamualaikum.